Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia. Salah satu figur nasional yang menerapkan nilai dasar ASN akuntabilitas yaitu Insinyur Joko Widodo. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Salah satu penerapan nilai dasar akuntabilitas yang tercermin dari seorang Joko Widodo yakni keadilan. Keadilan ini diejawantahkan dengan membangun ragam proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalan nasional, jembatan, pos lintas batas negara, trayek laut, dan bandara baru. Sejatinya, pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dibangun di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat merupakan salah satu bukti bahwa Joko Widodo telah menerapkan salah satu nilai dasar akuntabilitas, yakni keadilan, sebagaimana kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab atas apa yang diamanahkan kepadanya, yakni sebagai seorang presiden. Tokoh nasional yang menerapkan nasionalisme, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 April 1912. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara, Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagai Wakil Presiden Indonesia. Wujud nasionalisme beliau yaitu rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dengan menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta gulden untuk membiayai pemerintahan Indonesia. Penyatuan Yogyakarta ke dalam NKRI atau dikenal Amanat 5 September menunjukkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. Selain itu, wujud dari cinta tanah airnya juga ditunjukkan dengan mencegah rakyat menjadi Romusa, menjadikan Yogyakarta bagian Indonesia, dan melobi luar negeri agar memberi pendanaan untuk RI. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pun mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini tercermin dalam keputusan Serangan Umum 1 Maret 1949. Tokoh nasional yang menerapkan nilai dasar ASN etika publik, Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa akrab SBY, beliau lahir di Tremas pada tanggal 9 September tahun 1949. Karir beliau dimulai pada bidang kemiliteran, lalu setelah memutuskan pensiun dini, SBY memulai langkah politiknya hingga tahun 2004 mencapai kursi puncak kepemimpinan nasional sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. SBY menunjukkan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Hal ini beliau tunjukkan setidaknya dengan mengeluarkan 3 kebijakan berikut. Di sektor pendidikan, SBY mencanangkan wajib belajar menjadi 12 tahun, lalu penambahan anggaran pendidikan hingga pemenuhan 20% anggaran pendidikan untuk bantuan operasional sekolah, beasiswa bidik misi, sehingga mendorong pemerataan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Di sektor kesehatan dan sosial, dengan meluncurkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, semua masyarakat mendapat perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial di tempat kerja tanpa terkecuali. Ridwan Kamil merupakan Gubernur Jawa Barat yang lahir di Bandung 4 Oktober 1971 dan mengenyam pendidikan di bidang teknik arsitektur dan urban design, serta memiliki perjalanan karir sebagai urban design, owner Urban Indonesia, Wali Kota Bandung, hingga sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat. Kreatif, inovatif, responsif, efektif, dan efisien dalam bekerja menunjukkan komitmen mutu dalam dirinya yang tercermin dalam kinerjanya. Seperti inovasi puskesmas keliling, PCR Portable, rencana pendirian pusat vaksinasi COVID di Mall, peternakan teknologi canggih, serta kampus UMKM ekspor Shopee. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Baharudin Lopa lahir pada tanggal 27 Agustus 1935 di Polewali Mandar. Pada tanggal 6 Juni 2001, ia menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Nilai anti korupsi dari Baharudin Lopa adalah keberaniannya. Ia tak gentar mengusut kasus korupsi, dan ia pernah menjebloskan mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Bob Hasan, termasuk mengusut kasus korupsi mantan Presiden Soeharto. Selain jujur dan berani, ia merupakan sosok yang sederhana dan tidak memanfaatkan fasilitas kedinasan
di luar keperluan bekerja atau untuk urusan keluarga.